Super SCI, kembali lagi di Space Sukovindo Podcast and Creative Network. Bersama saya Anissa Soraya, kali ini kita akan membahas terkait dengan Public Disclosure Program for Environmental Compliance atau yang sering kita dengar dengan istilah PROPER. PROPER sering dianggap sebagai instrumen penaatan konvensional seperti penegakan hukum lingkungan perdata maupun pidana. Apakah benar keberadaan PROPER merupakan sebagai instrumen penegak hukum? Langsung saja kita kupas tuntas. Kali ini kita telah kedatangan narasumber yang memang ahli dalam bidang program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup atau PROPER di Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu Bapak Insinyur Sigit Rialiantoro, Master of Science, yang dimana Bapak Sigit selaku Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di KLHK. Selamat datang Pak Sigit dan terima kasih sudah datang di acara Space kami. Bagaimana kabar Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih sebelumnya Bapak sudah menyempatkan hadir dan berkenan meluangkan waktu di tengah kesibukan Bapak. Baik Pak, mungkin kita langsung saja. Boleh dijelaskan latar belakang atau sejarah mengenai program PROPER Pak? Jadi sebetulnya PROPER itu sudah mulai tahun 1996. Mungkin sudah 3 dekade ya berlangsungnya PROPER. Awalnya memang didesain untuk menegakkan hukum, mendorong perusahaan untuk taat terhadap peraturan. Tetapi dalam perkembangannya kita juga melihat ada energi sosial lain yang sebetulnya juga sangat kuat yang bisa menghasilkan perbaikan baik kinerja perusahaan maupun perbaikan lingkungan. Sehingga kita memasukkan kriteria beyond compliant. Nah, itu adalah upaya untuk mengefisienkan pemakaian sumber daya, mengefisienkan proses produksi perusahaan, dan setelah semuanya efisien di dalam, kita mendorong untuk menjadi tetangga yang baik. Nah, ada program community development. Nah, kemudian dalam perkembangannya juga, kita juga belajar bahwa ternyata banyak resources, banyak pengetahuan yang bisa dihasilkan dari proses tersebut. Sehingga di dalam PROPER yang terakhir kita dorong PROPER itu sebagai framework untuk membentuk organisasi pembelajaran baik di KLHK-nya sendiri maupun di masing-masing perusahaan. Oke, baik Pak. Berarti apakah semua perusahaan itu wajib untuk mengikuti PROPER atau memang perusahaan seperti apa yang memang wajib menerapkan PROPER dalam bisnisnya? Dan kenapa sih Pak PROPER itu penting banget untuk pelaku usaha untuk ikut ke dalam PROPER ini? Jadi sebetulnya semua perusahaan yang punya perizinan persetujuan lingkungan itu wajib melaporkan. Nah, kita mewadain semua pelaporan tadi, baik itu pembuangan limbah cair, pengelolaan limbah B3, pengelolaan emisi, dan juga bahkan pengelolaan di dokumen RKL-RPL itu di satu sistem yang kita sebut simple, yang merupakan bagian dari PROPER. Nah, cuma karena resources yang tersedia untuk melakukan evaluasi dan pembinaan itu terbatas, maka kita juga prioritaskan. Kan tidak semuanya punya sense untuk sensitif ke informasi. Tidak semuanya menjual produknya ke luar negeri. Tidak semuanya terdaftar di pasar bursa, sehingga perusahaan-perusahaan yang tidak masuk klasifikasi ini kita anggap dia tidak sensitif terhadap informasi. Dia mau dikasih hitam, dikasih merah, dia nggak peduli. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang tadi saya sebutkan terdaftar di pasar bursa, menjual produknya ke luar negeri, kemudian dampaknya memang signifikan sekali, itu begitu diberikan informasi yang negatif tentang perusahaan, maka tekanannya akan menjadi kuat. Sehingga kita pilih tidak semuanya memang ikut PROPER, tapi kewajiban pelaporan, kewajiban evaluasi tetap dilakukan. Berarti apakah kedepannya nanti akan semua perusahaan akan menjadi wajib mengikuti PROPER atau memang dibatasi Pak? Nggak akan bisa wajib, karena begitu kita hitung sebetulnya kalau mau semuanya perusahaan ikut PROPER, anggaran KLHK aja udah habis semua untuk hanya untuk PROPER. Sehingga yang kita lakukan adalah kita mendorong yang belum ikut PROPER itu ada pengawasan non PROPER. Tapi sebetulnya pengawasan yang biasa yang dilakukan oleh Dirjen Gakum
itu juga bagian lain dari sistem pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Bahkan kalau yang Dirjen Gakum itu kan langsung diaudit di lapangan, diverifikasi dan lain sebagainya. Nanti yang perusahaan yang tidak ikut di proper juga ada mekanisme pengawasan non proper. Nah itu yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kita hanya akan mengevaluasi pemerintah daerah melakukan nggak kewajibannya untuk pengawasan terhadap perusahaan melalui yang non proper tadi. Berarti beranjak dari pemerintah daerah, dari Dinas Lingkungan Hidup daerah, lalu ke nasional gitu ya Pak ya. Berarti apakah semua yang mandatori wajib dari daerah dulu atau langsung ke proper makeup nasional? Enggak, kalau biasanya kan kita punya database yang sudah terdaftar pasar bursa, kemudian dampaknya besar, itu udah ada di database. Kemudian juga ada usulan dari pemerintah daerah. Oh ini loh yang diikutkan di proper nasional. Nanti mereka punya program proper daerah atau yang pengawasan non proper. Kemudian kita juga melihat ada usulan sukarela dari perusahaan. Oh ada juga? Iya banyak, karena biasanya kalau mereka mau berinvestasi ke luar negeri, yang ditanyakan ya peringkat propernya. Oke, ternyata voluntary juga bisa ya Pak? Voluntary, malah banyak juga yang voluntary. Itu mengajukan diri sebelum regulasi atau undangan proper itu rilis dari KLHK ya Pak? Oke. Kalau boleh tahu Pak, kategori peringkat yang diberikan dalam proper itu kan ada macam-macam ya Pak ya. Nah itu apa saja dan ada daftar hitam, hijau, biru, emas. Nah itu boleh nggak Pak dijelasin? Jadi ada 5 kriteria, ada 5 peringkat di dalam proper itu. Yang paling tinggi adalah emas. Itu adalah juaranya di masing-masing sektor. Kemudian yang kedua adalah yang hijau. Hijau ini perusahaan yang sudah taat 100% terhadap peraturan. Kemudian dia menunjukkan kinerja yang luar biasa di bidang pengurangan emisi, kemudian konservasi air, 3R limbah B3, community development, tanggap darurat terhadap bencana, dan juga perlindungan keanekaragaman hayati, sehingga dia secara bisnis dia relatif sudah lebih berkelanjutan gitu. Kemudian yang di bawahnya baru biru, biru itu hanya taat terhadap peraturan. Di bawahnya lagi adalah merah, merah itu yang masih belum bisa memenuhi standar, misalnya masih melebihi baku mutu, masih belum punya perizinan dan lain sebagainya, ada di sana. Dalam pengertian perizinan ini adalah perizinan turunannya, bukan perizinan lingkungan yang harus dikeluarkan sebelum dia melakukan kegiatan. Nah yang di bawahnya lagi, yang peringkat paling rendah, itu adalah peringkat bagi perusahaan yang terbukti mencemari lingkungan, dumping limbah B3, atau menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan. Sama sekali, dan ya, tidak memiliki izin atau perizinan lingkungan, persetujuan lingkungan. Kalau misalnya ada perusahaan yang memang sudah diundang dalam peserta proper, lalu dia ternyata mendapatkan hitam, itu seperti apa Pak? Apakah masih diberikan diberikan kemudahan untuk melakukan perbaikan atau memang seperti apa? Jadi yang 2 kali merah itu akan diberikan kepada Dirjen Gakum untuk proses penegakan hukum lingkungan. Demikian juga yang hitam 1 kali itu sudah langsung diberikan kepada Dirjen Gakum untuk dilakukan penegakan hukum lingkungan. Jadi bisa saja dikenakan sanksi, bisa juga paksaan pemerintah atau dibawa ke pengadilan. Oke, jadi diberikan batas waktu tertentu ya Pak ya untuk memperbaiki? Itu sudah tergantung kepada Dirjen Gakumnya, bagaimana menindaklanjutinya. Dan kalau untuk perusahaan yang memang sudah beyond compliance, sudah hijau, emas, itu apakah kan banyak Pak perusahaan sekarang yang sudah menyatakan sudah zero emission seperti itu. Nah itu bisa jadi mereka sudah emas beberapa kali kan Pak. Apakah nanti memang stop di emas atau memang nanti ada penghargaan tertentu dari Kementerian Lingkungan Hidup? Jadi sebetulnya kami itu memberikan emas itu untuk 1 periode di 1 tahun. Jadi belum tentu kalau tahun ini emas, tahun depannya bisa emas lagi. Bisa turun ke hijau ya Pak? Bisa turun ke hijau, bahkan ada yang pernah turun ke biru atau merah.
Kalau misalnya terjadi kecelakaan yang menyebabkan fatality, itu kita turunkan menjadi biru. Asal yang semuanya terpenuhi gitu. Jadi tidak ada jaminan emas tahun ini tahun depan jadi emas. Harus beberapa kali hijau Pak untuk bisa emas atau bisa langsung? Oh enggak, kalau hijau itu bisa langsung. Begitu perusahaan ikut memenuhi kriteria hijau bisa langsung. Biru juga gitu ya Pak? Kalau biru kan sudah pasti. Kalau enggak biru kan malah itu bahaya itu. Iya, maksudnya dari biru apakah harus beberapa kali biru untuk menuju hijau? Ada. Tidak ada ya Pak ya? Kecuali yang untuk emas. Karena untuk emas itu kita pengen yakin bahwa sistem yang di-develop itu sudah berjalan. Sehingga jaminannya adalah 2-3 kali berturut-turut dia sudah hijau, baru di tahun itu bisa menjadi kandidat emas. Tahun ketiganya. Tahun ketiga kandidat emas dan tahun keempatnya baru menjadi. Enggak. Tahun ketiga. Tahun ketiga dia menjadi kandidat hijau, dia dapat hijau. Nah, itu bisa langsung menjadi kandidat emas. Oke Pak, bagaimana sih Pak mekanisme penilaian proper itu dilakukan dan indikator-indikator apa saja yang tadi nilai? Tadi kan Bapak bilang udara, air, limbah B3 dan sebagainya. Itu seperti apa Pak mekanisme penilaiannya? Jadi sebetulnya kriteria proper itu sekarang ada 4. Kriteria yang berkaitan dengan ketaatan. Jadi itu untuk menilai biru, merah, dan hitam. Nah, ini adalah semua peraturan-peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3, kemudian ada masalah kerusakan lahan, ada masalah sampah, dan lain sebagainya, itu di kriteria ketaatan. Nah, logikanya sederhana saja. Kalau taat terhadap peraturan, maka dapat biru, kalau tidak, maka merah, kalau menyebabkan pencemaran, dia menjadi hitam. Nah, kemudian ada kriteria lagi yang beyond compliant, itu dinilai setelah dia 100% biru, taat, baru ke beyond compliant. Itu kriterianya ekoinovasi. Jadi di ekoinovasi itu ada penerapan sistem manajemen lingkungan, kemudian penerapan life cycle assessment, kemudian penurunan emisi GRK, efisiensi energi, konservasi air, pengelolaan limbah B3, sampah, keanekaragaman hayati, kemudian community development, ada tanggap darurat terhadap kebencanaan, dan ada kriteria itu. Kalau yang ketiga itu adalah yang emas, itu ada 2 kriteria. Yang ekoinovasi itu adalah yang dia lebih ke arah kepada membawa core kompetensi yang sudah dikerjakan di perusahaan ke masyarakat. Kemudian ada kriteria green leadership. Jadi itu diberikan kepada CEO-CEO yang memang punya komitmen, perusahaannya sudah emas, kemudian dinilai komitmen dan visi beliau. Apakah beliau mempunyai pandangan ke depan yang sustainable atau beliau punya visi misi yang berkelanjutan dan lain sebagainya. Berarti untuk kriteria penilaian proper sendiri itu setiap tahun memang ada inovasinya ya Pak dari KLHK ya? Betul. Green leadership ini baru ya Pak ya berarti? Sudah 2 tahun terakhir ya? mau 3 tahun ini. Oke, berarti itu memang difokuskan untuk perusahaan-perusahaan dari hijau yang mau menuju ke emas. Untuk pimpinan perusahaannya, CEO-nya. Ya. Oke. Kalau gitu ini akan menjadi sangat menarik buat perusahaan ya Pak, selain perusahaannya juga CEO-nya gitu kan ya. Betul. Tips-tips deh Pak, apa nih Pak, supaya kan udah begitu banyak perusahaan yang diundang untuk mengikuti proper ya, apalagi mungkin dari yang biru ini pengen hijau, itu pasti gimana ya tipsnya, karena dari biru itu kan mereka hanya penaatan terhadap dokumen lingkungan gitu ya Pak. Nah, tips bisa diberikan oleh Bapak agar industri itu dapat memenuhi standar minimal proper atau bahkan untuk meningkatkan penilaian proper di tahun berikutnya. Jadi kalau yang berkaitan dengan ketaatan itu kan mutlak harus dilakukan, dan itu memang sudah harus tanggung jawabnya perusahaan, dan biasanya itu memang tugas khusus yang di divisi yang mengurusi health and environment atau security di beberapa tempat di situ. Tapi sebetulnya kalau pengen proper itu mendapatkan peringkat yang lebih bagus, hijau atau emas, proper itu sebetulnya kan bahasa lingkungan. Bahasa lingkungan itu sebetulnya bahasa, kalau diistilahkan bisa menjadi collective imagination.
Jadi bahasa yang bisa membuat orang lain bisa bergerak gitu. Karena bahasanya kan kebaikan-kebaikan gitu. Nah, di beberapa tempat itu dijadikan pemersatu bagi semua divisi-divisi. Jadi tidak lagi di satu divisi yang ngurusin lingkungan, tapi di semuanya. Nah, sehingga ada satu contoh bagus, perusahaan itu membreakdown apa yang perlu dilakukan di proper itu menjadi indeks kinerja masing-masing. Sehingga masing-masing individu itu punya ukuran performanya. Ada yang ngurusi sosial, Komdev, juga ada yang kaitannya proper, kemudian yang penurunan emisi dan lain sebagainya, itu kan juga ada kaitannya dengan produksi, maintenance dan lain sebagainya, di breakdown di sana. Yang lingkungan tentu sudah pasti di bagian yang ngurusi lingkungan. Tapi itu sebetulnya adalah data dari semua unit di situ. Nah, setelah di breakdown, maka ada semacam pertemuan reguler yang orang mendiskusikan inovasi-inovasi untuk mengatasi masalah ini. Perusahaan kan nggak rugi kan, memfasilitasi orang untuk ngumpul, terus betul, terus ngobrolin, oh saya punya inovasi ini, ada nggak yang dari misalnya proses produksi bisa membantu, misalnya ceritanya, saya dari Komdev kemarin nemukan ada masyarakat misalnya butuh memindahkan ini dari sini. Oh iya, itu sebetulnya bisa dengan pompa. Nah, yang bagian produksi engineer itu kan bisa berkontribusi di situ. Jadi kolaborasi antar divisi itu benar-benar bisa meningkatkan nilai proper juga ya Pak. Jadi memang sekarang itu proper bukan hanya kewajibannya divisi Health Safety Environment, tapi memang sudah kolaborasi dari semua divisi sehingga bisa brainstorming, bisa saling tukar informasi, inovasi gitu bisa ya Pak ya. Bisa membuat proyek bareng, ya bisa betul membuat betul Pak. Dan saling bisa berbagi pengalaman gitu ya Pak, misalnya apa yang dari Komdev tahu, dari teman-teman environment tahu gitu. Nah itu kuncinya, inovasi itu tidak pernah lahir dari meja belajar atau laboratorium. Dia selalu kumpul gitu, ngobrol, kemudian ketemu momen aha, ya itu. Nah itulah yang menjadi inovasi. Proper sendiri kan kalau kita lihat ini setiap tahun secara berkala dilakukan. Apakah pernah ada Pak informasi mengenai apa sih manfaat dari perusahaan pada saat mengikuti proper ini dan pengaruhnya kepada masyarakat kita itu sangat signifikan kah apabila kita menjalankan bisnis dengan sesuai dengan standar proper ini? Kalau dilihat penghematan yang bisa dilakukan oleh perusahaan dari proper itu ada 150-an triliun rupiah. Jadi sebetulnya itu yang dikerjakan oleh teman-teman dan mestinya itu ya kontribusi dari semua perusahaan. Artinya sebetulnya banyak penghematan yang bisa dilakukan kalau kita memiliki pola pikir proper. Kemudian dari sisi masyarakat tahun 2023 itu ada 1,5 sekian triliun yang dana bergulir ke masyarakat. Dulu sebelum ada proper, CSR itu kan seperti charity. Diberikan ke siapa saja gitu, masyarakat kan nggak menikmati. Kemudian kita strukturkan bahwa yang namanya community development harus ada social mapping, kemudian melibatkan masyarakat perencanaan, ada anggaran dan lain sebagainya. Dan itu ada 1,5 triliun yang digunakan di sana. Bukan cukup besar sekali. Dan signifikan sekali dampaknya terhadap manfaat ekonomi perusahaan, penekanan biaya operasional, juga mungkin branding image perusahaan ya Pak ya. Dan selain itu juga bisa membantu masyarakat sekitar perusahaan tersebut gitu ya. Dan harapannya juga nggak hanya menyumbang gitu ya Pak, tapi juga memberikan manfaat jangka panjang gitu ya Pak. Dan berarti selama ini pengalaman di proper-proper sebelumnya itu memang untuk kegiatan masyarakat itu selalu dimonitor ya Pak ya? Ya, jadi sebetulnya yang dengan kriteria proper itu sudah bisa dilihat progresnya. Kalau dulu misalnya banyak untuk kegiatan charity yang masih tetap proporsinya tetap hampir dari awal sampai sekian itu memang untuk bantu pemerintah untuk membangun kontribusi pembangunan infrastruktur. Tapi yang dulu banyak untuk charity sekarang ke switch untuk peningkatan kapasitas masyarakat. Itu ada proporsinya. Kita pelajari setiap tahun prosentasenya seperti apa. Dan ini sudah
mulai menurun, sebagian besar memang untuk kegiatan tadi peningkatan kapasitas masyarakat. Jadi sebetulnya kalau prinsipnya guidance prinsipalnya proper untuk community development atau semua program proper itu kan regenerative life-nya Pak Bu Carol Sanford. Jadi sebetulnya kita pengen membuat dengan proses belajar itu ada pola pikir baru bagi kita semua untuk bisa berperan lebih baik lagi di peran kita sehari-hari. Yang jadi manajer menjadi yang manajer yang baik, yang masyarakat juga seperti itu. Dengan dibantu oleh perusahaan, pengetahuan, networking dan lain sebagainya, dia punya pola pikir baru untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi tidak hanya dari segi ekonomi, juga misalnya pendidikan masyarakatnya juga dibantu. Lalu ekonomi masyarakatnya dengan cara memberikan pendidikan kepada ibu rumah tangga dan sebagainya itu dilakukan terus-menerus Pak ya. Jadi sebetulnya bukan hanya aspek ke ekonomi finansialnya aja, tapi kayak intellectual capital, dia semakin pintar. Kemudian political capital, dia bisa menjadi inklusif, tidak hanya elit tertentu, dia bisa menyuarakan suaranya di kelompoknya, di masyarakat dan sebagainya. Nah itu yang dimonitor di penilaian proper oleh perusahaan gitu ya Pak ya. Dan itu merupakan salah satu penilaian juga ya Pak ya. Ya, kita sebut itu perubahan sistemik di masyarakat. Oke. Dan memang harapannya memang masyarakat lokal yang berada di sekitar perusahaan atau boleh di binaan-binaan tertentu Pak? Ada dua konsep besar. Pertama adalah awalnya kita beranggapan bahwa Komdev itu seperti pendekatannya AMDAL. Ada ring 1, ring 2, dan ring 3. Jadi diselesaikan dulu di ring 1, baru masuk ring 2 dan ring 3. Tapi ternyata setelah kita belajar itu hanya cocok untuk industri yang ekstraktif. Kayak tambang, PLTU, dan lain sebagainya. Nah industri yang manufaktur misalnya kayak perusahaan jamu, farmasi, atau industri yang ada di kawasan industri yang otomotif, itu nggak mungkin ring satunya ya karyawan perusahaan lain gitu, yang nggak mungkin jadi sasaran tepat untuk program Komdevnya. Maka ada konsep creating share value. Dia bisa jauh di mana dari pabriknya, tapi dia itu ada keuntungan satu dengan yang lain. Contohnya ada satu perusahaan jamu, dia Komdevnya itu 142 km dari pabriknya. Oke, beda kota berarti ya Pak? Beda kota, bahkan hampir beda provinsi. Kemudian dia, kenapa demikian? Karena dia membantu petani untuk mensuplai bahan baku rempah-rempah pabriknya. Di satu sisi perusahaan memperoleh keuntungan, kualitas bahannya bagus, kemudian kuantitasnya selalu terjaga, tapi di sisi lain petani juga diajari, dia memperoleh pengetahuan, dia dapat kepastian pasar dan lain sebagainya. Sehingga yang dulunya orang tua yang bertani, sekarang udah mulai anak-anak muda itu tertarik untuk bertani. Jadi ada transformasi yang begitu, ada win-win solution, perusahaan dapat untung, petani dapat untung, kemudian ada perubahan yang menjadi lebih bagus lagi. Baik, berarti memang sangat-sangat berdampak positif terhadap masyarakat ya Pak ya. Dan ini pertanyaan terakhir Pak, bagaimana peran proper dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia? Dari tadi kan kita ngomongin sustainable, berkelanjutan, itu kayaknya memang kata-kata yang sedang booming akhir-akhir ini Pak. Nah gimana sih Pak peran proper dalam mendukung hal? Jadi sebetulnya semua eko-inovasi, inovasi sosial itu kan gerakan untuk memperbaiki lingkungan. Nah, tinggal kita membreakdown-nya menjadi 17 tujuan SDGs. Nah itu difasilitasi di dalam penilaian proper, perusahaan men-tagging kegiatan-kegiatan tersebut masuk ke mana. Kita sudah lebih dari 5 tahun ya membantu perusahaan untuk men-tagging kegiatan-kegiatan mereka. Jadi setiap tahun kita juga laporkan ke mereka, ini adalah agregatnya, ini masing-masing, dan ini biasanya juga digunakan oleh perusahaan-perusahaan, terutama yang database kinerja yang tadi berapa emisi, kemudian berapa Komdevnya, bahkan dukungan SDGs itu untuk membuat laporan ESG.
bagi perusahaan-perusahaan. Environment social governance. Betul. Oke, Karena berarti data-datanya memang sudah komplit ada ada di sana. tagging ya, Pak. Betul. Perusahaan tersebut juga bisa men-tagging sendiri gitu ya dari hasil dari propernya. Baik, banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih Pak Sigit dan semoga penjelasan dari Bapak makin memberikan pencerahan bagi industri untuk melakukan upaya pengelolaan lingkungan, terutama juga inovasi-inovasi di bidang lingkungan dan energi. Sebagai apresiasi kepada pelaku usaha dan para agen perubahan terhadap inovasi lingkungan dan sosial, maka PT Sukovindo menyelenggarakan ENSIA, Environmental and Social Innovation Awards. ENSIA ini merupakan wadah yang didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan melalui ENSIA 2024 ini mampu mendukung pencapaian proper KLHK dan dapat membawa perubahan positif bagi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Dan baik, demikian episode hari ini dan terima kasih Bapak atas waktunya dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.